Halo YouTube, perkenalkan nama saya Agus dari Kreatif Akademi Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita untuk mengupload website kita ke internet supaya bisa diakses secara publik. Dan yang paling penting, secara gratis. Loh bang, gratisan mulu bikin konten? Modal apa? Gak punya duit ya? Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Oke. Kita juga akan coba mengupload website kita menggunakan layanan hosting yang berbayar. Tapi sebelum kita mulai, saya kenalkan dulu, ini adalah video terakhir dari pembuatan CV atau kurikulum vitae online menggunakan Bootstrap versi 5. Jadi buat teman-teman yang tertarik bagaimana proses pembuatan CV online ini, saya sarankan untuk kunjungi aja playlistnya dan ikutin serinya dari awal. Dari sana kita ngebahas apa aja tips dan juga alasan kenapa sih kita harus punya CV online ini. Terus dilanjutkan kita membuat UI design menggunakan Adobe XD, lanjut ke coding, hingga sampai saat ini kita akan mengupload website kita ke internet supaya bisa diakses secara publik. Dan di sini kita akan menggunakan layanan dari GitHub dan juga layanan hosting dari Niaga Hoster untuk mengupload website kita ke internet yang sekaligus menjadi sponsor kita pada video kali ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia. Eits, jangan di-skip dulu, karena saat ini Niaga Hoster sedang ada promo up to 80% untuk paket personal. Dan spesial untuk penonton Kreatif Akademi Indonesia, aku akan tambahkan diskon 10% dengan menggunakan kode voucher Kreatif Akademi sebelum checkout. Dan spesialnya, jika teman-teman menggunakan kode voucher ini, teman-teman akan mendapatkan paket UI design plus source code dari CV online ini atau website portofolio. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi aja websitenya di niagahoster.co.id. Oke teman-teman, jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengupload website kita ke internet. Jadi cara yang pertama kita akan menggunakan website GitHub. Jadi GitHub ini kalau teman-teman belum tahu merupakan suatu website layanan cloud yang biasa digunakan oleh seorang programmer dalam berkolaborasi dengan tim ataupun mengelola project file-filenya di dalam internet. Terus cara yang kedua, kita akan menggunakan layanan shared web hosting dari Niaga Hoster yang sekaligus menjadi sponsor kita pada video kali ini. Terus di cara yang ketiga, kita bisa kolaborasikan antara kedua layanan tersebut. Cara yang pertama dengan cara yang kedua. Jadi cukup lumayan menarik nih teman-teman. Oke, kita mulai ke cara yang pertama dulu ya. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh siapkan dulu file website teman-teman, atau jika seandainya teman-teman ngikutin seri ngobar kedua yang kemarin, seharusnya teman-teman udah punya sebuah project CV online yang ini ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan untuk tonton dulu serinya dari awal. Kalau udah, teman-teman boleh pergi dulu ke web browsernya. Kita akan menggunakan layanan shared web hosting dari Niaga Hoster. Boleh kunjungi aja websitenya, ada di niagahoster.co.id. Ini adalah websitenya, dan jika kalian scroll ke bawah, di sini ada paket personal dengan penawaran terbaik katanya ya, yaitu dengan diskon up to 80%. Ya, jadi mungkin kalau dihitung-hitung, kalian cuma harus membayar 21.450 per bulan, dan itu nggak sampai 1.000 per hari. Saya rasa itu harga yang cukup terjangkau lah. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, dengan harga segitu kita dapat apa aja sih? Soal fitur tentunya di sini teman-teman gak usah khawatir lagi jika teman-teman berlangganan hosting di Niaga Hoster. Dari mulai hostingannya yang super cepat, keamanannya yang terjaga, dan menurut saya paket personal di Niaga Hoster ini adalah paket yang paling powerful, yang paling sesuai untuk profil perusahaan, organisasi, dan juga komunitas. Dan untuk fiturnya itu salah satunya dari mulai unlimited disk space, unlimited bandwidth, unlimited database, dan paket personal ini itu udah include dengan nama domain gratis. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi nih diminta biaya tambahan untuk membeli nama domain. Dan jika seandainya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung pilih paket aja di sini. Nah, di sini jika seandainya teman-teman langsung berlangganan paket selama 3 tahun, teman-teman akan otomatis mendapatkan diskon 80%. Dan jika teman-teman scroll ke bawah, di sini teman-teman bebas mau pilih nama domain apapun, asalkan jangan pernah digunakan oleh orang lain. Misalkan di sini aku akan pakai Agus Kreatif ID. Cek domain dulu, apakah tersedia atau enggak. Nah, kalau seandainya udah cocok, teman-teman tinggal masukkan saja, tambahkan ke cart. Lalu selanjutnya, teman-teman tinggal klik lanjutkan saja. Nah, di sini jika seandainya teman-teman ingin menambahkan fitur tambahan seperti perlindungan privasi WHOIS, silakan teman-teman klik saja tombol keranjang di sini. Tapi kalau nggak ada, ya silakan langsung saja klik lanjutkan. Nah, yang terpenting tuh di sini nih, teman-teman. Selain teman-teman mendapatkan diskon 80%, kalau teman-teman menggunakan kode voucher Kreatif Academy, nah, teman-teman di sini akan otomatis mendapatkan diskon tambahan 10%. Nah, lumayan kan nih, teman-teman? Nah, setelah itu udah deh, teman-teman tinggal lanjutkan ke pembayaran. Dan di sini metode pembayarannya pun cukup lumayan banyak, ya disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
Dan jika seandainya teman-teman udah langganan hosting di Niaga Hoster, selanjutnya teman-teman tinggal lanjutkan ke login saja. Di sini silakan teman-teman isikan emailnya apa dan juga passwordnya, tapi di sini aku akan coba login dengan Google aja. Jika sudah login, teman-teman boleh pergi ke bagian member area. Nah, ini adalah panel dari Niaga Hoster. Di sini aku udah berlangganan layanan hosting dan juga domain Creative Academy ID. Nah, sebenarnya jika seandainya teman-teman udah berhasil langganan hosting di Niaga Hoster, teman-teman udah dikasih website default. Dan website ini udah bisa dibuka di web browser. Nah, ini adalah website defaultnya ya, yang udah dibuatkan oleh si Niaga Hosternya. Nah, kita akan ubah website yang ini dengan file project kita yang udah kita buat di ngobar kedua kemarin. Oke, kita kembali lagi ke member area. Setelah itu kita pergi ke kelola hosting di sini. Nah, di sini ada berbagai macam fitur ya, teman-teman, yang bisa kita gunakan jika teman-teman langganan hosting di Niaga Hoster. Nah, selebihnya di sini ada all features, fitur-fitur yang lebih banyak lagi. Tapi di sini kita hanya akan menggunakan beberapa fitur saja ya. Di sini kita akan menggunakan fitur file manager untuk mengupload website kita ke layanan hosting di Niaga Hoster. Kita pergi ke bagian public HTML. Ya, di sini teman-teman nggak usah bingung dulu karena ada banyak file dan folder, karena yang akan kita gunakan adalah public HTML saja. Oke, kita masuk ke folder public HTML. Nah, inilah file-file yang menyebabkan website default yang ini muncul. Jadi, teman-teman boleh hapus sih, sebenarnya langsung delete saja. Tapi supaya nggak hilang, gimana kalau seandainya kita akan buat folder baru aja deh, supaya file-filenya nggak hilang gitu. Misalkan temporary gitu ya. Nah, tinggal kita drag aja nih ke sini, ke temp. Supaya nggak hilang aja sih. Kalau dihapus juga itu teman-teman nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita tinggal upload nih website teman-teman tadi ke sini. Di sini ada tombol upload, tinggal klik saja. Tinggal select file. Nah, tinggal masuk ke desktop, di mana folder project teman-teman disimpan. Di sini aku simpannya CV Online. Nah, di sini teman-teman boleh opennya satu-satu atau uploadnya satu-satu supaya lebih efisien. Gimana kalau seandainya websitenya kita kompres dulu. Nah, yang ini kan kita masuk dulu, kita blok semuanya, kita add to archive. Jadi dibuat satu file aja dulu. Kita kasih archive formatnya jadi zip. Setelah itu oke, tunggu beberapa saat. Nah, di sini jadi kita tinggal upload yang CV Online ini saja satu kali. Nah, kita pergi lagi ke Niaga Hoster, kita select file, kita masuk ke folder desktop. Nah, di sini ada CV Online, jadi kita tinggal upload yang CV Online ini saja yang udah di archive ya. Tinggal open saja. Tunggu prosesnya selesai, uploadingnya selesai. Nah, kalau udah komplit seperti ini, tinggal teman-teman go back to home. Nah, di sini file teman-teman udah masuk. Nah, tinggal kita ekstrak nih, teman-teman. Di sini ada tombol ekstrak, tinggal klik saja ekstrak. Nah, ini adalah lokasi ekstraknya di public HTML, dan ini yang kita inginkan, tinggal ekstrak file saja. Nah, tunggu, kalau sudah selesai, tinggal di close. Nah, sekarang, udah masuk nih teman-teman file-file dari project website teman-teman. Tinggal hapus saja file yang nggak dibutuhkan. Nah, ini ada CV Online, kita delete aja file archive yang tadi ya. Nah, kalau kita refresh di websitenya, kalau nama domain teman-teman pasti beda-beda ya. Kita tinggal refresh, boom, otomatis websitenya akan otomatis berubah. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah cara yang pertama. Tapi kalau kita menguploadnya seperti ini, kalau ada suatu perubahan, misalnya kita mengedit nih. Nah, kita ada perubahan apa nih misalkan. Kita harus save dulu. Kita harus upload lagi nih teman-teman manual. Nah, ini cukup ribet ya. Terkadang kita juga merubahnya nggak cuma satu file saja. Disimpan di style, kita ada perubahan, terus belum lagi di file-file lain. Nah, itu akan cukup membingungkan. Jadi kita harus berulang kali mengupload websitenya ke Niaga Hoster. Nah, itu cara yang pertama, kelemahannya seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, cara kita untuk mengupload website ke internet menggunakan layanan shared web hosting dari Niaga Hoster. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggunakan layanan cloud dari GitHub. Jadi teman-teman boleh kunjungi aja websitenya, itu ada di github.com. Nah, ini adalah halaman landing page dari github.com-nya. Jadi buat teman-teman yang belum punya akun dari GitHub-nya, silakan sign up aja dulu. Nah, di sini seperti membuat akun seperti biasanya, seperti teman-teman membuat akun di Instagram ya sama saja. Tinggal masukkan email, terus nanti ikutin step-nya, masukkan password, dan juga verifikasi, supaya teman-teman nggak dianggap sebagai robot. Nah, jika seandainya teman-teman udah berhasil sign up atau mendaftar di GitHub-nya, silakan teman-teman sign in atau login ya. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan username atau email yang udah teman-teman daftarkan tadi di github.com-nya. Nah, aku menggunakan email yang ini, terus silakan teman-teman masukkan aja passwordnya. Tinggal sign in aja.
Nah, jadi ini adalah halaman utama dari akun GitHub, teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat project baru, atau istilahnya membuat repository lah. Nah, di sini ada icon plus, tinggal klik saja, buat new repository. Nah, sebenarnya jika seandainya teman-teman udah berhasil sign up di github.com, teman-teman itu diberi suatu website sebagai halaman utama dari akun GitHub, teman-teman. Nah, nama halaman website teman-teman itu sama persis dengan nama akun di GitHub, teman-teman. Di sini aku menggunakan Creative Academy Indonesia. Jadi, nanti teman-teman akan mendapatkan suatu halaman website default Creative Academy Indonesia.github.io. Nah, ini masih kosong karena aku belum membuat apapun di GitHub-nya. Yang akan kita lakukan adalah membuat supaya halaman utama dari GitHub kita itu diisi dengan project kita yang udah kita buat di video ngobar kemarin ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke repositorinya. Kita akan buat nama repository name-nya sama dengan nama dari halaman utama dari akun GitHub kita. Jadi tinggal copy aja deh di sini. Kita paste di sini. Nah, sebenarnya nama repositorinya itu bebas aja sih. Tapi supaya nanti kita mengisi halaman utama dari akun GitHub kita, ya kita harus buatnya sama persis seperti di sini. Nah, mungkin nama teman-teman berbeda di sini ya, tinggal sesuaikan saja. Terus kita di bawah di sini, nah ini kita HTTP-nya hilangkan aja ya. Sip. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada yang namanya description. Ini untuk mendeskripsikan repository kita ini untuk apa. Nah, di sini sebenarnya opsional, mau diisi juga boleh, mau enggak juga boleh. Atau misalkan di sini CV online aja deh ya. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa set dia menjadi public, itu artinya bisa diakses oleh orang lain, atau teman-teman bisa set menjadi private. Kalau seandainya teman-teman set menjadi private, ya website teman-teman nggak bisa diakses oleh orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada initialize this repository with. Nah, sebenarnya di sini untuk menambahkan keterangan lebih detail mengenai repository kita, teman-teman boleh checklist ataupun nggak, itu terserah ya. Nah, untuk sementara kita nggak usah checklist aja dulu, biar simple. Kita create repository. Nah, selanjutnya di sini yang akan kita lakukan adalah mengupload project kita di sini ke akun GitHub kita yang ini. Tapi sebelum itu, supaya komputer kita bisa berkomunikasi dengan github.com yang ini, kita harus install dulu sebuah software yang namanya Git. Jadi Git ini merupakan sebuah software untuk mengelola perubahan suatu file di dalam lokal kita. Nah, di sini. Jadi teman-teman boleh download aja dulu softwarenya, itu ada di git-scm.com. Nah, ini adalah halaman landing page-nya ya. Jadi, teman-teman akan secara otomatis nih dideteksi sistem operasi di komputer teman-teman itu apa. Nah, kebetulan di sini aku menggunakan Windows 10, jadi tinggal download for Windows saja. Nah, tinggal simpan aplikasinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Aku simpannya di desktop aja deh, biar gampang. Aku disimpan di CV Online, tinggal save. Ini nggak terlalu gede filenya, tinggal ditunggu saja. Jadi kalau teman-teman udah berhasil download, ya silahkan teman-teman install aja dulu, karena proses instalasinya itu pun cukup gampang aja, tinggal next saja. Di sini gak bakalan aku bahas terlalu detail mengenai bagaimana cara install software Git ini, karena ya saya rasa cukup mudah juga untuk instalasinya. Intinya, jika seandainya teman-teman udah berhasil menginstal software Git di komputer lokal teman-teman, nantinya kalau teman-teman klik kanan di folder manapun, itu akan ada yang namanya Git UI here dan juga Git Bash here. Jadi Git Bash here ini merupakan suatu terminal untuk mengetikkan kode Git di sini ya. Oke, jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah pergi lagi ke GitHub-nya, karena kita akan menghubungkan, ini kita close aja dulu ya. Nah, kita akan menghubungkan GitHub kita dengan lokal di komputer kita yang ini, supaya kita bisa berkomunikasi nih dengan lokal kita dengan si GitHub-nya. Oke, yang pertama, di sini ada beberapa perintah yang harus kita lakukan. Di sini ada echo, kutip, crash Creative Academy Indonesia, bla 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 gitu ya. Nah, ini untuk membuat sebuah file readme jika seandainya kita belum punya file apapun di dalam project kita. Nah, kebetulan sebenarnya kita udah punya filenya ya di dalam project CV Online kita. Nah, di sini ada file image, ada index, jadi kita nggak perlu nih menuliskan perintah echo pagar bla bla bla. Jadi kita step yang pertama ini bisa kita skip. Oke, kita lanjut ke step yang kedua. Di sini ada git init. Tapi sebelum kita masuk ke git init ini, kita harus konfigurasi dulu nih si git yang ada di komputer kita ini. Jadi kita harus kasih tahu dulu siapa yang lagi ngoding di komputer kita. Jadi klik kanan, git bash here. Ini adalah terminal untuk mengetikkan perintah dari git. Nah, kita harus konfigurasi dulu. Caranya git config config -- global
Nah, jadi ini maksudnya kita akan mengkonfigurasi dimanapun kita akan menggunakan Git-nya, username-nya akan sama gitu. Nah, di sini selanjutnya kita akan ketik user.name. Kita akan kasih tahu dulu nih, siapa username-nya. Nah, teman-teman di sini masukkan username yang udah teman-teman daftarkan di GitHub tadi. Misalkan di sini aku akan menggunakan Creative Academy Indonesia. Seperti ini, kutip lalu enter. Selanjutnya kita akan konfigurasi emailnya. Git config --global email, user.email, tanda kutip, masukkan email yang udah teman-teman daftarkan tadi di GitHub. Kalau sudah, tinggal enter lagi. Dan selanjutnya, kita pergi lagi ke website dari GitHub-nya. Kita akan, perintah yang akan kita pertama lakukan adalah git init. Jadi git init ini untuk menginisialisasi folder kita di sini menjadi sebuah repository. Jadi di sini namanya bukan folder lagi, tapi yang namanya repository. Atau istilahnya folder yang lebih powerful lah ya gitu. Jadi kita buka lagi git bash-nya, kita ketikkan git init. Tunggu beberapa saat. Nah, ini git kita udah otomatis diinisialisasi. Sekarang ada folder git di sini ya. Kalau teman-teman nggak ada, ya nggak apa-apa. Ini artinya foldernya seharusnya di hidden. Oke, kita kembali lagi ke websitenya. Oke, selanjutnya di sini ada perintah git add readme.md. Jadi di sini maksudnya kita akan menambahkan file apa aja yang akan dideteksi setiap perubahannya. Jadi teman-teman boleh gini nih, kita pergi lagi ke git bash-nya, kita ketikkan git add, terus masukkan nama file-file dari folder teman-teman. Nah, otomatis kan di sini akan ada banyak sekali ya, dari mulai folder, ada index, terus ada style. Daripada kita menuliskan satu-satu seperti ini, nah, ada cara gampangnya. Teman-teman tinggal ketik git add titik, itu maksudnya semua filenya di sini. Nah, kita ini CV online-nya kita hapus saja dulu ya, yang udah di archive tadi, supaya nggak masuk. Nah, git add titik. Jadi kita akan deteksi setiap perubahan yang ada pada file-file ini gitu. Kita klik enter saja. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke website GitHub-nya. Kita harus membuat yang namanya commit. Jadi commit ini itu untuk mengasih tahu perubahan apa yang udah kita lakukan. Jadi kita pergi lagi ke git bash-nya, kita ketikkan git commit.m. Nah, silakan masukkan nama perubahannya apa. Karena ini adalah perubahan pertama kita, jadi kita ikutin aja. First, apa nih? Commit. Enter. Oke, selanjutnya. Setelah itu kita harus buat yang namanya git branch ya. Kita ikutin aja. Git branch. Kita harus membuat dulu branch katanya ya. .m. M-nya besar. Main. Enter. Nah, setelah itu kita akan hubungkan nih di sini git remote add. Jadi kita akan hubungkan komputer lokal kita, repositori lokal kita dengan repositori yang ada di GitHub yang ini. Jadi kita boleh copy saja di sini. Boleh pergi lagi ke git bash-nya, klik kanan di sini, lalu paste. Setelah itu tinggal enter. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan upload nih, git push. Jadi push itu istilahnya mengupload data-data dari website kita yang ini, data-data dari project kita yang ada di lokal ke dalam github.com-nya. Jadi teman-teman boleh ketik git push ya, git push.origin main. Enter. Tunggu beberapa saat hingga data-data dari project lokal teman-teman di sini masuk ke dalam akun GitHub teman-teman. Ini ditunggu aja, karena di sini koneksinya cukup lumayan lama. Sip, kalau seandainya udah, tinggal kita refresh nih website dari GitHub-nya. Nah, otomatis harusnya sekarang file-filenya udah masuk ke dalam repository yang ada di dalam github.com-nya. Nah, cara supaya website ini bisa diakses, ini belum ada perubahan ya, karena kita belum melakukan konfigurasi. Nah, supaya kita bisa membuat websitenya bisa diakses di sini, di creativeacademy.github.io, kita harus konfigurasi menggunakan yang namanya GitHub Pages. Teman-teman boleh pergi masuk ke tab settings. Kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya GitHub Pages. Nah, Pages setting now is our dedicated tab. Jadi kita harus buat tab baru katanya. Check in out here. Kita tinggal klik saja. Nah, otomatis di sini your site
is published at Creative Academy Indonesia. Ya, jadi otomatis di sini website kita udah dipublish nih katanya. Nah, jika seandainya teman-teman di sini your site is published-nya belum muncul, teman-teman boleh pergi dulu ke tab search di sini. Ada bagian search, kita pilih branch-nya di main ya. Kalau udah, tinggal klik save. Nah, nanti otomatis akan dipublish. Nah, kalau kita refresh di sini, otomatis akan berubah nih sekarang. Begitu, teman-teman. Tapi kalau seandainya ada perubahan nih, misalkan kita ingin merubah warna tombol yang ini, yaitu kan kita harus ubah nih di codingannya. Kita pergi lagi ke kode. Nah, di sini di bagian style misalkan. Nah, kita edit di sini. Nah, itu kan cukup ribet nih. Gak enak gitu ya kalau kita ngedit langsung di GitHub-nya langsung. Nah, aku akan beritahu bagaimana caranya kalau kita ngedit di lokal. Nah, itu akan otomatis berubah di dalam sininya. Jadi akan terkoneksi gitu. Misalkan kita akan ubah tadi tombolnya ya. Di sini ada BTN download. Bukan BTN download tadi. Yang BTN apa tuh? Hire Me ya. Kita lagi scroll ke bawah, kita cari button Hire Me yang mana tuh? Nah, misalkan gini deh. BTN Hire Me. Hire Me yang mana? Kita scroll ke paling atas. Nah, di sini ada button Hire Me. Gimana kalau seandainya kita ganti primary-nya jadi Danger? Ini kita kelas hire-nya biarkan aja dulu. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya yang di lokal ya. Nah, ini belum berubah. Kita hapus aja deh kelas BTN hire-nya. Kalau kita refresh, nah otomatis sekarang tombolnya jadi merah nih. Nah, misalnya kita ingin merubah warnanya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian website dari github.com-nya, creativeacademyindonesia.github.com, kalau kita coba refresh, nah ini belum berubah. Gimana caranya supaya yang ini mengupdate sesuai dengan apa yang udah kita lakukan di lokal? Kita harus commit namanya. Memberitahu apa perubahan yang udah kita lakukan. Caranya itu gampang aja. Teman-teman boleh pergi lagi ke Git yang ini. Yang pertama, teman-teman boleh git add, kita deteksi dulu setiap perubahannya apa. Nah, setelah itu kita commit, kasih tahu apa yang udah kita rubah. Git commit seperti ini, .m, -m, m itu message ya. Tinggal kutip, masukkan misalkan perubahannya apa. Merubah warna tombol. Tinggal enter, setelah itu kita push perubahannya. Git push. Gak usah pakai origin U yang kayak gitu, gak usah. Karena itu dilakukan di awal saja. Kita tinggal git push saja, enter. Tunggu beberapa saat hingga ke upload. Nah, kalau udah ke upload, kita coba refresh di halaman website dari github.com-nya. Nah, yang ini kita misalkan coba refresh dulu di sini. Nah, kita lihat di bagian indeks ya. Karena tadi kita mengubah di bagian indeksnya. Di bagian tombol Hire Me. Mana tuh? Hire Me. Nah, di sini sekarang dia buttonnya udah button Danger. Nah, itu otomatis kita nggak perlu upload satu-satu lagi. Nah, kalau kita refresh di websitenya, boom, otomatis dia akan berubah. Begitu ya, teman-teman, cara kita. Cara kedua untuk mengupload website kita ke internet menggunakan layanan cloud dari GitHub secara gratis. Oke, sip ya teman-teman, cara yang kedua udah berhasil kita lakukan. Selanjutnya, cara yang ketiga, kita akan mengintegrasikan antara layanan cloud dari github.com dengan layanan dari Niaga Hoster. Jadi teman-teman boleh pergi dulu ke bagian cPanel-nya. Nah, ini kita public HTML-nya, kita coba ulangi dari awal. Kita hapus saja dulu, karena kita akan ngambil datanya dari si GitHub-nya. Karena kita kan akan menghubungkan. Jadi datanya itu disimpan di bagian GitHub yang ini. Kita delete aja dulu. Sini kita hapus satu-satu. Sip, file-filenya udah berhasil kita hapus. Jadi kalau kita refresh di sini, filenya masih kosong. Gak ada file yang bisa kita tampilkan di sini ya. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah nggak mengupload website kita langsung ke sini, tapi kita akan membuat ngepull. Istilahnya itu ngepull ya, narik data dari github.com-nya. Caranya pergi lagi ke si panelnya. Ini adalah kan kita tahu bahwa fitur-fiturnya itu ada banyak sekali. Nah, kita gak bakalan menggunakan fitur yang tadi. Fitur tadi itu kan kita menggunakan mana tuh? Nah, tadi kita menggunakan file manager ya, yang ini. Nah, kita nggak bakalan menggunakan yang ini, tapi kita akan menggunakan Git version control. Ini nih yang cukup lumayan menarik dari layanan hosting di Niaga Hoster. Ada yang namanya Git version control. Tinggal kita klik saja di sini.
Nah, di sini kita akan clone URL dari akun GitHub kita tadi, dari repository yang ada di GitHub yang udah kita buat tadi. Jadi caranya teman-teman boleh pergi lagi ke akun GitHub-nya. Di sini adalah repository yang udah kita buat tadi. Tinggal teman-teman klik di sini nih. Icon segitiga ke bawah ini. Tinggal klik. Nah, di sini ada clone. Nah, clone-nya teman-teman arahkan ke bagian HTTPS. Kita copy saja. Udah otomatis tercopy. Nanti kita pergi lagi ke Git version control di sini yang ada di cPanel Niaga Hoster-nya. Kita tinggal paste saja. Kita klik enter. Nah, otomatis nanti akan otomatis dibuatkan repository path-nya. Kita biarkan aja default. Repository name-nya kita biarkan aja default. Terus kita tinggal create. Tunggu beberapa saat. Sip, teman-teman, kalau seandainya teman-teman udah berhasil nge-clone dari link yang ada di akun GitHub-nya, nah di sini sebenarnya belum terjadi apapun ya, karena di sini maksudnya kita hanya baru saja nge-clone. Kalau kita lihat di file manajernya, di sini ada bagian folder repository, kita hanya baru saja membuat sebuah folder yang sama persis, nah yang ini, dengan yang ada di akun GitHub. Nah, kita yang bisa terhubung gitu aja. Jadi kita cuman hanya punya sebuah folder yang terhubung dengan si akun GitHub-nya yang ini. Tapi belum bisa ditampilkan di sini ya. Nah, kalau kita coba refresh, ini masih 404 not found. Jadi, tetap saja suatu hal yang ditampilkan di sini itu adalah bagian yang ada di public HTML yang ada di sini. Nah, sekarang konfigurasi selanjutnya adalah kita klik manage di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal pergi ke bagian full or deploy. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah commit yang udah pertama kali tadi kita buat ya. Jadi, secara otomatis dia akan tahu histori perubahan yang udah kita lakukan di dalam project tersebut. Ya, dia akan tahu gitu. Nah, kan tadi kita udah merubah si warna tombolnya ya. Nah, nanti akan otomatis si commit-nya akan muncul di sini. Nah, tinggal kita klik update saja. Nah, di sini tombol deploy-nya belum kita bisa klik ya, karena kita belum punya sebuah file cPanel.yml. Itu untuk konfigurasi deployment-nya. Jadi, teman-teman boleh pergi dulu ke dokumentasinya. Kita akan buat dulu sebuah file deployment-nya ya. Jadi, teman-teman boleh scroll ke bawah. Nah, di sini untuk konfigurasinya, teman-teman buat dulu sebuah file cPanel.yml. Ini konfigurasinya kita tinggal copy aja dulu ya. Kita copy, kita pergi ke bagian index.html di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita akan buat sebuah file baru di luar foldernya ya. Jangan masuk ke dalam folder. .cPanel.yml. Ups. Seperti ini, kita tinggal paste saja di sini. Nah, di sini yang harus teman-teman ubah adalah yang namanya user. Nah, user ini beda-beda ya. Tergantung dari si hostingan di Niaga Hoster. Nah, user itu yang ini. Kita tinggal samakan saja. Patuh U136, U136, 6952. Sip. Ini sesuaikan saja dengan user teman-teman jika teman-teman menggunakan layanan hosting di Niaga Hoster. Nah, selanjutnya di sini ada konfigurasi kedua. Nah, di sini artinya kita akan copy index.html ke dalam deploy path-nya. Jadi akan otomatis di-update gitu si repository dari public HTML-nya kan di sini. Nah, di sini kita punya sebuah index.html, terus ada style.css juga. Terus selanjutnya gini nih. Dashbin -cp.r, semua file atau semua folder yang ada di dalam folder ini akan otomatis di-deploy gitu. Image, kita karena di sini kita punya folder image ya. Tuh i-nya gede kalau nggak salah. Image $deploy path. Kita copy saja deh deploy path-nya dari sini. Paste di sini. Sip, kita coba save. Kita coba push dulu ke dalam GitHub-nya supaya dia berubah. Pertama git add, kita deteksi dulu apa yang udah berubah. Terus kita git commit. -m. M itu untuk message. Terus nama perubahannya apa? Misalkan menambahkan config YML. Enter. Setelah itu kita push. Git push. Tunggu beberapa saat. Sip, kalau kita coba lihat di akun GitHub-nya yang ini, kalau kita coba refresh, harusnya sekarang konfigurasi yang udah kita buat tadi udah masuk ke dalam sini. Tinggal kita update si remote-nya tadi. Kita pergi lagi ke bagian si panel yang Git yang ini. Kita update from remote dulu. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini udah berhasil ya, sistem udah mengupdate. Tapi tombol deploy-nya belum bisa kita klik.
Nah, supaya kita bisa klik, kita harus refresh dulu. Kita scroll ke bawah, kita tinggal deploy head commit. Nah, ini tadi commit terakhir udah berhasil kita tambahkan, menambahkan config YML. Nah, sekarang udah berhasil kita deploy. Kalau kita lihat di websitenya, seharusnya sekarang sudah berubah begitu, teman-teman. Kalau kita lihat di file manajernya pun, misalkan di sini public HTML, nah sudah ada. Tadi kan kita udah hapus dulu ya. Nah, sekarang dia udah bisa otomatis masuk. Nah, sekarang misalkan, kalau seandainya kita ada perubahan nih, kita pergi lagi ke bagian index.html, kita akan ubah lagi ke semula. Ups, di bagian buttonnya, seperti ini ya. Kita coba save. Kita deteksi dulu file apa aja yang udah berubah. Terus kita git commit untuk memberitahu apa yang udah kita ubah. Misalkan, merubah tombol seperti semula. Jangan lupa tutup lagi dengan kutip, enter lagi. Selanjutnya kita tinggal git push. Sip, kalau kita coba lihat di halaman hostingan yang gratis di github.com-nya, creativeacademyindonesia.github.io, kita coba refresh. Sip, di GitHub udah berhasil kita ubah. Selanjutnya kita pergi ke bagian sini, Git version control, kita update from remote lagi. Jadi dia ngambil data dulu ke dalam GitHub yang ini supaya sama. Udah diambil, di sini sukses, ada information, tinggal kita deploy lagi. Nah, udah berhasil di-deploy, kita coba refresh di halaman website dari Niaga Hoster yang creativeacademy.com. Kita coba refresh. Nah, sekarang tombolnya sudah berubah. Jadi begitu ya, teman-teman. Kita melakukan perubahan di lokal, terus kita push perubahannya ke dalam GitHub. Jadi nanti di sini berubah, terus kita deploy ke sini. Kita update from remote, jadi ngambil data dulu ke bagian GitHub, terus kita deploy, otomatis nanti di bagian file manager yang ini, nah dia akan masuk dulu ke repositories yang ini, terus nanti dia akan masuk ke public HTML. Itu ya, maksudnya yang dinamakan dengan deploy. Jadi mengupdate secara otomatis. Sip ya teman-teman, ada 3 cara yang udah kita lakukan. Pertama, menggunakan layanan cloud dari github.com. Kita juga udah berhasil mengupload website kita menggunakan layanan shared web hosting dari Niaga Hoster. Lalu yang ketiga, kita juga udah bisa mengkombinasikan kedua layanan tersebut. Jadi, lebih powerful lagi. Sip, video kali ini sampai sini dulu. Kita akan bertemu di video berikutnya. Thank you. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang udah berhasil mempublish websitenya ke internet? Kalau udah, saya ucapkan selamat. Teman-teman udah mempunyai website teman-teman sendiri yang bisa teman-teman pamerkan atau digunakan untuk melamar pekerjaan. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang ikutin seri ini dari awal, dari mulai tips dan juga alasan kenapa kita harus punya CV online ini, terus kita membuat UI design, lanjut ke coding, hingga sampai video kali ini kita upload websitenya ke internet. Ya, teman-teman boleh mention aku di Instagram, yaitu Agus Creative ID. Teman-teman boleh pamerkan apa yang udah teman-teman buat ya. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan ataupun pendapat mengenai CV online ini. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini supaya makin maju dan terus semangat dalam memberikan tutorial gratis seputar web development dan juga UI UX dengan cara melakukan yang namanya subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan ya kalau ada update video terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Stay class. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.